Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya untuk berbagi sedikit ilmu, yaitu berkait dengan tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Selain melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan yang lainnya. Seperti mengutip dari tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang disampaikan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa terdapat beberapa amalan-amalan yang dianjurkan dilaksanakan selama bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama yaitu melaksanakan Qiyamul Lail di malam hari pada bulan Ramadan, yang biasanya yaitu disebut dengan sholat taraweh. Melaksanakan Qiyamul Lail itu hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Yaitu karena Qiyamul Lail itu ketika kita melaksanakannya, kita selain memperoleh pahala, kita juga akan memperoleh yang namanya pengampunan dosa. Pelaksanaan Qiyamul Lail ini bisa dilaksanakan mulai dari selesai sholat isya, yaitu ba'da isya, sampai dengan terbit fajar. Kemudian kita bisa mengakhirinya dengan sholat witir namanya. Dalam pelaksanaan Qiyamul Lail ini bisa dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid, musola, rumah, dan lain sebagainya. Namun selain sholat berjamaah, kita juga bisa melaksanakan secara mandiri atau dilakukan sendiri tanpa berjamaah. Namun karena pahalanya lebih besar berjamaah, maka dianjurkannya lebih baik adalah berjamaah. Selain melaksanakan Qiyamul Lail, ibadah lainnya yaitu adalah mengakhiri makan sahur di waktu imsak. Jadi ketika kita makan sahur, sudah saatnya imsak, maka kita juga dianjurkan untuk menyelesaikan atau menyegerakan menyelesaikan makan sahur kita. Namun ketika makan kita belum habis, sudah waktunya imsak, kita masih diperbolehkan untuk menghabiskan makanan itu. Namun jangan sampai nambah lagi. Jadi kita sudah menghabiskan makan kita masih harus nambah lagi. Nah seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika waktu imsak sudah tiba, maka kita harus menyegerakan menyelesaikan makan sahur kita. Setelah kita beribadah puasa selama 1 hari penuh, ketika kita sudah tiba saatnya untuk berbuka, maka kita juga dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi jangan menunda ketika waktu berbuka sudah tiba. Jangan sampai menunggu waktunya maghrib, kita masih belum berbuka, seperti itu. Jadi selain dianjurkan untuk menyegerakan menyelesaikan makan sahur, juga dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Selain itu kita juga dianjurkan untuk berdoa ketika berbuka puasa, yaitu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat atau nikmat kita selama 1 hari penuh, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa selama 1 hari. Di antaranya doanya yaitu seperti zahabadu ma'u wa batalatil ruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, dengan mengucapkan doa itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita selama 1 hari penuh, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa.
Selain itu kita juga harus memperbanyak sedekah. Jadi ketika kita memiliki uang, kita harus menyisihkan sedikit uang kita untuk berbagi dengan saudara kita. Jadi ketika kita berbagi dengan saudara kita tidak akan menjadi miskin, tetapi Allah akan memberikan kita kebaikan yang lebih banyak lagi dan memberikan rahmat yang lebih banyak kepada kita, baik berupa materi ataupun berupa kebaikan-kebaikan yang lainnya. Selain memperbanyak sedekah, kita juga dianjurkan untuk mempelajari atau membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, Allah akan memberikan ketentraman batin kepada kita dan juga akan memberikan petunjuk-petunjuk yang lebih baik kepada kita di kehidupan ini. Jadi itu tadi adalah amalan-amalan yang disampaikan oleh Majelis Tarjih, yaitu yang bisa dilakukan ketika bulan puasa. Yaitu yang pertama tadi adalah melaksanakan qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua itu adalah menyegerakan menyelesaikan makan sahur di waktu imsak. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka ketika waktu berbuka tiba. Yang keempat adalah berdoa ketika berbuka puasa. Yang kelima memperbanyak sedekah dan juga mempelajari atau membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan bagi kita dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah, baik yang berupa ibadah wajib maupun adalah ibadah sunnah di bulan Ramadan ini, sehingga Allah pantaskan kepada kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Akhirus salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.